Ini cerita aneh tapi nyata juga penuh misteri. Musisi pencipta lagu juga penyanyi kondang Deddy Dukun pernah mengalami mati suri. Kejadian itu terjadi 30 tahun lalu. Seperti apa ceritanya? Cerita perjalanan saya mati suri, pada saat itu saya sedang tidur dan tidak bangun lagi. Pada saat dibangunkan tidak bangun lagi dan ternyata divonis meninggal. Ada 4 dokter yang merawat saya waktu itu, yang meriksa, termasuk om saya yang dokter bilang sudah meninggal dan divonis sudah meninggal, bahkan sudah sempat dimandikan, bahkan sudah dibungkus dan mau diberangkatkan untuk dimakamkan. Posisinya waktu itu sehat walafiat dan sedang tidur gitu loh, sedang tidur siang, dibangunkan nggak bangun ya dianggap sudah meninggal. Ada 30 tahun yang lalu. Saat berada di alam kematian, Deddy menyaksikan situasi seperti di tempat pengadilan terakhir. Orang-orang yang telah meninggal dipisahkan di sebelah kanan dan kiri. Yang selamat berdiri di kanan, sementara yang tidak selamat meriung di sisi kiri. Yang saya rasakan itu ya tadi, saya dibawa ke satu titik, perjalanan jauh, sebelah kanan itu orang-orang yang nikmat, yang sebelah kiri orang yang tidak nikmat. Sampai di ujung itu jurang dan saya minta kembali, saya takut untuk masuk ke sana karena nggak ada jalan lain dan saya harus kembali. Akhirnya saya diantar pulang juga kembali dan ternyata memang ya itulah akhir dari kehidupan itu. Seperti orang nabung, kalau kita banyak tabungan, alhamdulillah tabungan kita banyak, tapi kalau nggak ada kita utang itu ya itu penyiksaan dan sebagainya, itu yang harus kita bayar. Pada saat saya pulang itu dia bilang bahwa ada pesan semacam ada suara bilang bahwa hari ini esok pun yang usah yang esalah yang punya kuasa, manusia hanya bisa berusaha dan tapi semua Tuhan yang menentukan, gitu loh, dia bilang gitu. Terus akhirnya sampai terakhir itu ada bisikan apa ya waktu itu ya, dia bilang bahwa manusia itu tidak ada yang pernah tahu kapan dia akan meninggal dan semua Tuhan yang menentukan. Hidup itu hanya sekejap, jadi jangan seperti menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Sebaiknya kita berbuat baiklah selagi hidup, karena yang hidup pasti akan mati, gitu loh, pesannya seperti itu. Cukup lama Deddy berada di alam misterius itu, sampai tiba saat ia hendak dimakamkan. Tapi Deddy diselamatkan oleh seorang tantenya yang tinggal di Belanda. Sang tante minta jenazah ponakannya jangan dimakamkan dulu sebelum ia melihatnya. Dan tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Deddy hidup lagi. Ya, ibu saya udah nangis, ayah saya juga udah pasrah aja lah, udah orang tinggal berangkat. Terus kebetulan udah pada nangis semua lah. Ibu saya kan paling sayang sama saya dan ibu saya tuh nangis terus, nggak berhenti. Terus sampai waktu itu dikabarkan tante saya waktu itu pulang dari Belanda. Tante saya sekolah kedokteran di Belanda dan dia bilang jangan dikuburkan dulu, saya mau lihat terakhir, jangan ditutup dulu gitu kan. Oke, begitu dilihat sama tante saya, dilihat, loh kok masih ada harapan katanya kan. Seperti masih ada harapan, boleh dibuka lagi nggak? Boleh. Nah, terus akhirnya dibuka lagi, disuruh siapkan air panas sekian derajat, air dingin sekian derajat, dibasuh lah seperti diseka, panas dingin terus gitu sampai kesekian kali. Bergerak saya, hilang lagi, bergerak hilang lagi, terus diusahakan panas dingin terus dikit sampai yang kesekian kali, alhamdulillah sampai sekarang masih hidup. Waktu saya agak terbangun itu ibu saya kaget itu kan, sampai gorak-gerakin badan saya, ayo nak bangun, bangun, ayo bangun. Hilang lagi, digerakin, ayo nak bangun, sampai alhamdulillah banyaklah yang kaget pada saat itu, yang tercengang dan yang kaget, dan alhamdulillah akhirnya hidup lagi. Dan ibu saya juga bingung, kok bisa hidup ya gitu kan. Ternyata 4 dokter yang memvonis saya meninggal itu salah gitu, yang benar itu tante saya gitu. Selanjutnya di Cumi Camp, heboh Syahrini duet dengan penggemar.